Dan saran saya, jika teman-teman ingin selalu memisahkan anakan dari indukannya ya, untuk setiap penetasan itu jangan lebih dari 3 kali. Halo sobat peternak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama peternak pemula 38. Mudah-mudahan pada kali ini teman-teman semua ya ada dalam kebahagiaan, sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara memisahkan DOC yang baru menetas dari indukannya ya. Simak video ini sampai selesai agar bisa menambah-nambah pengetahuan. Jika tidak menambah pengetahuan karena sudah tahu, anggap saja ini sebagai hiburan. Dalam memelihara ayam kampung, apalagi ayam kampung asli ya, itu lama sekali ya untuk masa panen. Dari mulai awal ayam bertelur, dirami, terus dimomong anak-anaknya ya sampai umur 2 bulan atau 3 bulan baru disapih atau dipisah oleh indukannya. Nah, proses seperti itu akan lama sekali indukan bisa bertelur kembali. Maka tujuannya kenapa anakan ayam yang baru menetas kita pisahkan dari indukannya, yaitu diantaranya agar si indukan bisa cepat bertelur kembali. Kemudian keuntungan selanjutnya kenapa kita harus pisahkan ya teman-teman, itu untuk mengurangi resiko kematian pada DOC. Dengan kita pisahkan dan kita rawat, kita akan secara full bisa memantau kondisi dan keadaan si DOC yang kita pisahkan tadi. Tapi jika DOC itu bersama indukannya, itu kadang-kadang ada banyak sekali penyakit-penyakit, baik itu cacingan ya, karena kan kalau di umbar itu bebas dia kemana saja, cari makan pun seketemunya ya. Dan kadang-kadang keinjek oleh indukannya dan ayam-ayam yang lainnya. Bahkan yang lebih parahnya bisa terjadi kematian diakibatkan dari predator-predator yang ada di sekeliling tempat kita berternak ya. Ya seperti biawak, kadang ada ular dan lain sebagainya, itu yang sering terjadi ya di peternakan saya di sini. Maka setelah saya memisahkan anak ayam dari indukannya, itu kita bisa full memantau keadaan baik itu kesehatan ataupun pakan dari anakan DOC tersebut ya. Kemudian bagaimana cara kita memisahkan anakan dari indukannya ya. Itu yang sering saya lakukan ya teman-teman. Setelah telur menetas ya, setelah telur menetas itu kan biasanya ada telur itu tidak 100% langsung satu hari menetas, itu bertahap ya, tidak akan bareng sekaligus ya. Nah, setelah telur itu menetas, DOC itu kan masih basah. Nah, itu saya ambil dari indukannya setelah DOC itu kering. Setelah DOC itu kering, saya langsung pisahkan walaupun yang lain belum menetas semua. Jadi usahakan ya, jangan menunggu DOC itu sampai menetas semua, sampai kering semua. Karena biasanya si indukan itu dia punya waktu selama 21 hari. Setelah 21 hari ya, tidak akan pergi meninggalkan anaknya ataupun tidak akan membawa anaknya pergi cari makan, tidak. Jadi dia tunggu selama 3 hari. Dia tetap ngangrem di situ selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari ya dari anak-anakannya menetas itu berarti 23 hari itu baru si indukan itu pergi ya dicari makan. Nah, saran saya teman-teman dalam memisahkan itu dalam waktu 3 hari tersebut, itu jika DOC itu sudah pada kering ya, sebelum 3 hari itu sudah harus dipindahkan. Agar apa? Agar si DOC dan indukannya itu belum kenal. Tapi dalam masa 3 hari itu biasanya DOC dan anaknya itu sudah kenal indukannya ya. Kan sering indukannya tuk 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 tuk
induknya itu, DOC itu langsung nyaut ya dengan suara seperti itu. Itu sudah kenal. Ketika DOC itu sudah kenal, baru kita pisahkan, pindahkan. Nah, itu akan mengakibatkan si indukan itu akan stres mencari-cari DOC yang dia miliki ya. Dan anakannya pun, DOC-nya pun dia akan berteriak-teriak kehilangan indukannya. Itu karena apa? Karena si DOC dan indukannya itu sudah kenal ya, sudah paham bahwa dia punya indukan. Itu seperti itu. Kemudian apabila indukan masih tetap stres ya, masih tetap stres mencari anakannya, itu usahakan si suara ataupun DOC yang kita pisahkan itu jangan terdengar suaranya oleh indukannya. Karena jika masih terdengar oleh indukannya akan mengakibatkan stres indukan itu akan lama. Biasanya lebih dari 3 hari, seminggu itu tidak akan sembuh ya. Akhirnya dia stres sehingga mengakibatkan si indukan tersebut tidak cepat bertelur kembali karena mengalami stres ya. Kemudian setelah kita pisahkan, lalu kita rawat DOC tersebut. Nah, untuk cara perawatan sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya yang berjudul cara merawat anak ayam yang baru menetas. Kemudian untuk indukannya setelah kita pisahkan ya, kita berikan pakan-pakan yang bernutrisi dan bila perlu kita berikan suplemen agar tetap sehat, tidak stres dan bisa cepat bertelur kembali. Dan saran saya, jika teman-teman ingin selalu memisahkan anakan dari indukannya ya, untuk setiap penetasan itu jangan lebih dari 3 kali. Jadi 3 kali kita pisahkan DOC dari indukannya. Setelah keempat hari itu kita biasakan atau kita umbar saja, jangan dipisahkan. Biarkan anak-anakannya ikut dengan indukannya. Kenapa? Karena ketika si ayam kampung biasa ini sering kehilangan anaknya, terus sering bertelur kembali ya, itu kalau nutrisinya tidak penuh, tidak bagus ya, itu telurnya akan berkualitas rendah. Jadi karena sering stres, jadi walaupun si ayam kampung ini bertelur kembali ya, dia akan mengalami penurunan dalam produktivitas telur ya. Yang biasanya 4 bulan sekali itu bertelur 13-14 butir, itu karena sering bertelur itu paling hanya 8-9 saja dia bertelur kembali ya. Dan biasanya kualitas telur pun dia akan tidak bagus ya. Jadi daya tetasnya itu rendah. Dan walaupun dia menetas ya, jika kita tetaskan di mesin tetas, itu kualitas kekebalan tubuhnya itu sangat rentan sekali mengalami kematian. Itu pengalaman saya yang kemarin-kemarin ya. Jadi lebih dari 3 kali ayam kampung biasa ini saya selalu pisahkan dari indukannya ya, DOC-nya itu mengalami telurnya itu daya tetas rendah. Apalagi kemarin-kemarin saya kurang memberikan nutrisi yang bagus untuk indukannya, maka daya tetas telurnya rendah. Walaupun dia menetas pun DOC-nya itu pada mati semua. Itu pengalaman saya yang kemarin. Maka untuk teman-teman usahakan minimal ya, saran saya bagusnya itu 3 kali kita pisahkan dari indukannya. Setelah 4 kali lagi bertelur lagi ya, di keempat kalinya itu jangan kita pisahkan. Jadi kita umbar saja, biarkan dimomong oleh indukannya. Oke teman-teman, mungkin cukup video kita kali ini. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.